jumpa, salam sehat untuk kita semua, pemirsa podcast dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita difasilitasi oleh Kafenet akan mengangkat tema terkait dengan koperasi, di mana tema kita yaitu transformasi koperasi di era industri 4.0, itu dalam rangka bagaimana mendorong kesadaran masyarakat untuk berkoperasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berbahagia sekali saya pada kesempatan hari ini bisa memberikan sedikit informasi mengenai koperasi. Kebetulan saya di sini alhamdulillah sudah kurang lebih 5 tahun sebagai petugas penyuluh koperasi lapangan Kabupaten Donggala. Dinas Koperasi Kabupaten Donggala itu memiliki jumlah koperasi 132 koperasi binaan yang cakupannya ada di seluruh Kabupaten Donggala, seluruh kecamatan di Kabupaten Donggala, ada 16 kecamatan. Dan bagian binaan saya itu sekarang ada di 4 kecamatan, dan jumlahnya sekarang untuk masing-masing PPKL itu sejumlah 46 koperasi. Jadi dalam waktu 1 tahun itu kami diberi tugas untuk mendampingi koperasi-koperasi yang membutuhkan pembinaan, pendampingan seperti itu, bagaimana menyelesaikan problem-problem koperasi-koperasi yang memang kebanyakan dari 132 koperasi yang ada di Kabupaten Donggala itu 65% dari jumlah itu berada di posisi tidak aktif. Jadi sekitar hanya 35% aja yang aktif. Jadi kenapa dikatakan sebagian hanya 35% saja yang aktif? Karena posisi aktif itu dinilai dari kepatuhan kepada aturan yang memang melandasi koperasi itu sendiri, seperti ketaatan dalam melaksanakan rapat anggota tahunan seperti itu. Dan memang diwajibkan setiap tahunnya koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Donggala itu melaporkan seluruh kegiatannya ya kepada Dinas Koperasi, kepada para anggota yang notabene yang memiliki koperasi itu sendiri. Jadi koperasi itu anggota-anggotanya lah yang punya, jadi bukan ketuanya saja atau pengawasnya saja yang memiliki koperasi itu. Jadi makanya dia dikatakan aktif selagi aturannya itu dijalankan, seperti pelaksanaan rapat anggota tahunan tepat pada waktunya, seperti itu. Kira-kira misalnya kayak misalnya tadi penjelasannya dari Mbak Anissa bahwa ternyata ada kurang lebih 132 koperasi yang ada di Kabupaten Donggala tersebar di 16 kecamatan itu ternyata hanya 30 sekian persen yang aktif. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan sehingga dari persentase itu lebih banyak persentasenya yang tidak aktif? Iya. Dari hasil kerja kami ya, karena kami di lapangan selama kami mendampingi melakukan pembinaan dari posisi koperasi tidak aktif menjadi aktif. Kenapa sih banyak koperasi yang stagnan di tidak aktif, nggak mau maju di aktif seperti itu? Karena dari faktor anggota sendiri tidak ada keinginan memperbaiki koperasinya dari dari posisi tidak aktif menjadi aktif. Seperti apa sih yang aktif itu? Seperti apa yang aktif? Karena dikategorikan dia tidak aktif itu jika selama 3 tahun tidak melaksanakan RAT, rapat anggota tahunan berturut-turut, maka dia dikategorikan sebagai koperasi yang tidak aktif. Seperti itu. Itu beda ya, aktif, tidak aktif, dan sehat, tidak sehat. Iya. Itu sama ya? Kategorinya memang maksudnya tingkatannya seperti itu ya. Ketika nanti dia aktif, dia akan diadakan penilaian kesehatan koperasi, nanti dia dikategorikan sehat, cukup sehat atau tidak sehat seperti itu. Jadi
Jadi indikatornya iya, pasti indikatornya, jelas ya, iya. mengukur apakah sehat dengan tidak sehatnya sebuah koperasi itu. Iya. Ada standar ukurannya, kira-kira ukurannya apa? Iya, betul sekali. Karena itu di koperasi itu kan kita memiliki standar ukuran untuk penilaian kesehatan koperasi. Seperti itu dari kategorinya, nanti dia aktif melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut. Tahun kedepannya dia tidak melaksanakan lagi rapat anggota tahunan, tapi tahun berikutnya dia tetap melaksanakan. Jadi ini tetap dikategorikan aktif, tapi nanti penilaiannya, ukurannya itu nanti dilihat dari laporan atau transaksi-transaksi keuangan di koperasi itu sendiri, aktivitas-aktivitas usahanya apakah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang mereka lakukan, seperti itu. Yang mereka sudah rencana kerja yang sudah dikomitmenkan di awal tahun yang baru ketika mereka telah melaksanakan rapat anggota tahunan, seperti itu. Jadi faktor yang kenapa sih banyak koperasi di Donggala ini, Kabupaten Donggala, khususnya di wilayah saya ya, karena memang saya tidak berani untuk menilai di luar dari wilayah saya, karena kami diberikan masing-masing tugas di lapangan untuk wilayah cakupan tersendiri. Jadi apa yang kami ditugaskan di lapangan, jadi itu yang kami kerjakan, seperti itu. Untuk wilayah saya sendiri itu sekitar ada 48 koperasi, yang aktif saja itu cuma ada 28 koperasi, seperti itu. Jadi faktor-faktor apa yang mendasari kenapa sih koperasi ini mati suri, seperti itu ya, seperti peribahasanya tuh mati enggak hidup pun tak mau, seperti itu ya. Kalaupun banyak orang menggembar-gemburkan ayo berkoperasi, ayo kita berkoperasi, seperti itu. Tapi kenyataannya di lapangan memang mindsetnya masyarakat sebagian besar itu sudah ilfil, begitu, sudah berburuk sangka, seperti sudahlah kita berkoperasi, apa sih itu, tiada untungnya, paling seperti itu. Jadi itu yang kadang kita merubah mindset masyarakat kita ya, untuk mengaktifkan kembali koperasi ini, ataupun memajukan kembali seperti di tahun-tahun sebelumnya ya. Karena memang kan kalau biasa kita dengar di tengah masyarakat, ketika kita mengatakan ayo koperasi, ya paling ya mindsetnya koperasi itu ya simpan pinjam, toh kemudian banyak masalah, kredit macet. Memang seperti itukah gambaran dari koperasi pada umumnya, atau ada hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan di koperasi itu? Bagaimana menurut Mbak Anissa? Iya, sebenarnya sangat bagus sekali ya. Kalau dibilang hal-hal yang positif itu sangat banyak sekali ya. Kalau memang kita bisa menggerakkan anggota koperasi itu sendiri, pengurus koperasi, pengawas koperasi menjadi sekata, seperti itu. Maksudnya apa sih visi misi kita membentuk ini koperasi? Apakah memang untuk mensejahterakan anggota atau mensejahterakan pribadi kita sendiri, toh? Atau pengurus? Ya, betul sekali. Kebanyakan kan seperti itu di lapangan, seperti itu yang kami hadapi juga kendalanya di lapangan, seperti itu. Namun saya sangat beri apresiasi pada koperasi-koperasi yang sektoril di bidang saya yang sekarang yang saya bina sekarang itu, yang saya dampingi di lapangan itu, mereka itu sangat antusias, walaupun tidak bukan usahanya simpan pinjam, tapi untuk hasil pertanian itu sangat memotivasi mereka bagaimana di masa pandemi ini bisa terus bisa terus aktif, walaupun ada tantangan di pandemi ini, banyaknya kendala-kendala yang ya semuanya pasti orang tahu ya, kendala yang pandemi sekarang kita ini banyak sekali faktor ya, banyak sekali faktor yang membuat koperasi itu menjadi enggan untuk aktif, seperti itu. Tapi ada pun koperasi yang saya dampingi, mereka termotivasi. Janganlah kalau kita cuma begini-begini saja untuk penambahan modal koperasi kita seperti apa, income untuk kita punya koperasi untuk pemutaran modalnya akan tidak berjalan sangat tidak bagus ke depannya. Jadi maksudnya di tengah pandemi ini
ternyata banyak koperasi juga yang mau mencari solusi toh di tengah pandemi. Bukan berarti ketika kita dilanda pandemi ini terus kemudian kita juga enggan untuk mau merubah kan atau mau mengelola koperasi ini supaya menjadi lebih baik. Tentu kan banyak cara yang bisa dilakukan oleh para pengurus untuk bisa lebih eksis lagi dalam masa-masa pandemi ini kan. Kira-kira hal-hal apa yang mereka lakukan untuk bisa keluar dari masalah ini? Iya, seperti contoh salah satu binaan saya itu yang saya dampingi sampai saat ini, dia lokasinya ada di Banawa Selatan, agak lumayan lah kalau kita ke sana di desa Desa Tanam Puluh, iya di Banawa Selatan sana, dia memang daerahnya daerah penghasil. Sayang sekali memang kalau kita tidak dampingi karena mereka memang rata-rata kan petani ya, petani jagung, petani sawit, ya seperti itu petani cengkeh, pala, seperti itu hasil-hasil pertanian memang yang sekarang ini mungkin tidak terlalu berdampak untuk di pandemi ini, makanya mereka tetap ingin memajukan koperasi mereka dan berusaha untuk melaporkan setiap kegiatan mereka di awal tahunnya dengan rapat anggota tahunan. Di sanalah mereka sharing tentang aktivitas-aktivitas apa saja sih kendala-kendala saya, apa saja sih kendala-kendala anggota, pengurus di lapangan, seperti itu. Di lapangan kenapa? Apakah ada kerjasama antara pihak ketiga bersama koperasi seperti itu? Jadi memudahkan para petani untuk melakukan tetap bekerja seperti biasa dan menghasilkan dan akan kembali lagi ke koperasi seperti itu. Nah, kira-kira sektor apa yang mereka kembangkan di koperasi yang Mbak Nisa tadi sebutkan sana? Kalau di sana sih yang sempat itu jagung, yang sempat karena memang kebutuhan kita jagung juga meningkat ya sekarang ya. Jadi maksudnya memang itu dikelola oleh mereka anggota koperasi atau bagaimana? Iya. Dikelola oleh di luar anggota koperasi kemudian hasilnya dijual ke koperasi atau bagaimana skema pengelolaannya di koperasi punyaannya Mbak Nisa? Iya, sebenarnya begini, kalau untuk sektor usahanya sih memang dia khusus di hasil-hasil ini ya, hasil bumi, pertanian juga. Mereka mayoritas petani jagung. Nah, mereka awal mulanya usahanya ini sangat berkembang sekali dengan mereka mendrop semua hasil panen mereka, jagung, pala, ke koperasi. Nah, nanti koperasi yang menjualkan seperti itu. Jadi sangat bagus kerjasamanya. Memang dari awal seperti itu, tapi lama kelamaan mereka membuka unit usaha lain karena mereka pikir modal koperasi sudah banyak nih, kalau cuma satu usaha saja kayaknya kita harus cari sektor lain lagi yang bisa dikembangkan. Iya, sekali unit usaha yang lain bisa ditambahkan di usaha koperasi untuk menambah permodalan koperasi, begitu menambah juga untuk jumlah anggota seperti itu, jumlah anggota koperasi. Jadi memang salah satu koperasi ini memiliki hasil pertanian yaitu jagung yang di-drop ke koperasi, nanti koperasi yang jualkan keluar seperti itu. Jadi mereka hasilnya semua tumpuk di koperasi seperti itu. Kalau koperasi yang siapkan misalnya bibit jagung, kemudian anggota koperasi sebagai petani kemudian nanti akan kembali menjual ke koperasi untuk bisa dipasarkan keluar ya. Betul sekali. Ya. Seperti dari koperasi ini juga mereka juga menjual saprodi ya, seperti itu untuk mempermudah mereka karena jaraknya juga terlalu jauh dari kota untuk melakukan transaksi pembelian pupuk apa segala macam. Jadi mereka inisiatif untuk melakukan penjualan pupuk untuk mensuplai kebutuhan para petani seperti itu. Makanya kita itu sebagai pengurus, anggota, pengawas, jadi saling memberikan saran atau apa sih inovasi kedepannya untuk koperasi kita, memberikan
pandangan yang oh ini bagus nih, peluang nih untuk koperasi kita untuk bisa maju, untuk aktif seperti itu. Jadi dengan itu mereka bisa menjadikan koperasi itu lebih berkembang lagi seperti itu. Apalagi kan kalau lihat kondisi sekarang di industri 4.0 yang tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, tentunya kan ada sebuah semacam revolusi pengetahuan cara yang bisa menyesuaikan para anggota koperasi ini atau koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Donggala ini bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman kita sekarang. Revolusi pengetahuan sekarang kan bagaimana sistem digitalisasi pemasaran, kemudian bagaimana menjual dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi. Nah, inilah yang akan kemudian ke depan atau bisa kita kembangkan di koperasi. Kira-kira dari pandangannya Mbak Nisa yang selama ini turun ke lapangan, ada nggak koperasi-koperasi yang mencoba sudah melakukan sebuah revolusi pengetahuan, revolusi program koperasi yang sejalan dengan kondisi di industri 4.0 ini? Kalau untuk sampai sekarang sih saya punya binaan dari sejumlah koperasi-koperasi binaan saya itu sepertinya memang belum ada ya, tapi memang sudah ada penyampaian dari kami sebagai petugas koperasi lapangan untuk memanfaatkan teknologi pada zaman saat ini, karena sekarang itu kan serba itu ya, internet ya, jadi begitu. Jadi kami coba memberikan penyuluhan, pendampingan seperti itu. Apakah bisa kita melakukan pada mungkin koperasi yang sektor sektor jasa atau koperasi konsumen, koperasi produsen seperti itu. Maksudnya mereka bagaimana cara melakukan transaksi kalau memang bisa kita lakukan di secara online itu kan sangat bagus sekali. Jadi waktu juga tidak terbuang seperti itu. Tapi kembali lagi ke koperasi masing-masing, mungkin kesiapan itu yang perlu sangat dibutuhkan. Misalnya kan banyak produk-produk koperasi itu yang bisa kita pasarkan itu melalui perangkat-perangkat teknologi kan. Nah, itu yang mesti ke depan barangkali coba untuk dilakukan. Betul sekali. Kayak sekarang kan orang sudah go Grab go food, pesan makan pakai itu seperti itu. Jadi aplikasi seperti itu memang menjadi terobosan untuk koperasi bisa maju ya di era 4.0 ini. Banyak juga kita koperasi mungkin bukan di daerah sini ya, di daerah lainnya itu sudah go public seperti itu. Jadi mungkin mereka sudah secara dengan perbankan lah sudah aplikasi menggunakan transaksinya seperti itu. Jadi menambahkan rasa kepercayaan anggota juga ketika cara kerja koperasi seperti itu. Jadi mereka bisa diberikan kemudahan, kenyamanan dengan adanya transaksi yang memang tidak terlalu merepotkan buat mereka. Kalau bisa di rumah kita lakukan transaksinya, kenapa harus pergi ke kantor koperasi seperti itu. Kiranya nanti mungkin kita punya target memang dalam 1 tahun mungkin tidak bisa ya, maksudnya ada target lah ke depannya untuk berapa tahun ke depan pasti misalnya ada 1-2 koperasi yang dijadikan role model dijadikan percontohan yang bisa mengembangkan perangkat teknologi dalam rangka untuk bisa menggunakan koperasi ini ya, bisa dia menggunakan perangkat teknologi untuk bisa mengembangkan koperasinya kan. Betul sekali ya. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Anissa, ada enggak koperasi yang bisa semacam bisa dijadikan role model atau bagi koperasi-koperasi yang lain yang ada di Kabupaten Donggala untuk bisa kita jadikan contoh bersama bahwa ini loh koperasi yang ada di Kabupaten Donggala, kita bisa sama-sama jadikan contoh untuk bisa kita kembangkan
ke koperasi-koperasi yang lain. Iya. Kalau untuk sampai saat ini sih ya, kadang juga menjadi motivasi buat kami. Kenapa sih sampai saat ini memang belum ada untuk seperti acuannya kami sih di Kabupaten Donggala, dinas juga ketika kita mau menjadi percontohan, koperasi mana sih yang memang betul-betul dia secara aturan menggunakan aturan koperasi. Aturannya berdasarkan juga Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Jadi yang seperti itu yang berdasarkan aturan yang menjadi untuk menjadi acuannya kita sebagai koperasi yang sehat, koperasi yang bagus seperti itu. Jadi karena kalau kita mau kunjungan itu di Donggala ini mana sih koperasi yang bisa dikunjungi yang menjadi jempolan di Kabupaten Donggala ya seperti itu, yang bisa mengangkat sedikit lah kita punya kabupaten ini, ada nggak sih salah satu? Tapi memang dari 132 itu memang sampai saat ini belum ada sih ya, belum ada. Tapi kami sebagai petugas penyuluh bermotivasi begitu, termotivasi untuk mengarah ke sana. Dan tahun ini kita punya target harus ada nih satu koperasi menjadi acuannya kita, untuk nanti kita bisa studi banding seperti itu untuk memperbaiki koperasi kita ke lebih baik lagi seperti makanya itu. Memang dibutuhkan kolaborasi kerja ya antara misalnya antara para petugas penyuluh koperasi dengan dinas dengan pengurus-pengurus koperasi, itu bagaimana bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa sama-sama mengaktifkan atau menyehatkan koperasi. Karena kan biasanya kalau kita lihat berita-berita atau baca-baca pemberitaan di Jawa itu kan banyak koperasi yang menjadi role model kan, menjadi semacam setara lah dengan perbankan. Bayangkan ada sebuah koperasi yang omsetnya itu sampai triliunan rupiah, itu hampir sama dengan perbankan. Inilah kita anggap koperasi ternyata mampu untuk bisa berdampingan dengan perbankan. Nah, kira-kira itu ke depan untuk Kabupaten Donggala itu bisa tidak Sebenarnya di tahun 2015 lalu saya punya salah satu koperasi pendampingan juga di daerah Labuan itu, dia sudah melakukan termasuk salah satu koperasi yang betul-betul sangat sehat. Kenapa dibilang sangat sehat? Karena memang dia sudah 2 kali mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, dan itu besarannya sangat banyak sekali seperti itu. Jadi kenapa mereka saat ini di tahun 2021 ini mereka terpuruk? Jadi memang faktor dari itu, faktor penyebabnya kenapa sih kita malahan mundur nih dari 2015, kenapa 2015 bagus sehat, kenapa di 2021 ini malah terpuruk seperti itu? Karena memang dari penilaian kami sendiri itu mendampingi koperasi memang anggota dan pengurusnya memang mereka berbeda begitu, maksudnya tidak ternyata seiring sejalan. Iya, terus kan maksudnya visi misi itu memang ada sejak awal, tapi beriringnya waktu setahun 2 tahun memang bagus, tapi di kebelakangan ini malah terpuruk, malah semuanya itu terjadi itu kredit macet seperti itu. Jadi di tahun-tahun 2015 itu mereka masuk di masa kejayaannya seperti itu ya, pernah dikategorikan koperasi yang paling sehat seperti itu. Kenapa sampai seperti itu? Jadi tadi yang saya sampaikan, karena memang visi misi itu tidak mereka komitmen antara pengurus dan anggota tidak sudah sejalan seperti itu. Mereka sudah masing-masing punya kesibukan sendiri seperti itu. Jadi tidak ada waktu lagi mengurus koperasi mereka sendiri itu. Jadi waktu rapat anggota juga kadang diundang, kadang nggak hadir seperti itu. Jadi untuk menyatukan visi misi mereka kembali itu
dibutuhkan satu kekompakan dari para anggota toh, ya seperti itu. Memang hampir rata-rata kelihatannya itu banyak koperasi toh, yang produk usahanya itu ya hanya simpan pinjam kan? Nah sebenarnya ini kan bisa menjadi bahan evaluasinya dinas ataupun pengurus koperasi itu bagaimana mencari jalan yang lain selain misalnya koperasi itu tidak lagi ngurus-ngurus persoalan simpan pinjam, karena ternyata dari beberapa banyak koperasi itu simpan pinjam itu adalah banyak masalah di situ kan. Nah kira-kira ada nggak produk-produk lain yang bisa dikembangkan dari modal koperasi itu misalnya sekian, kemudian digunakan untuk usaha lain selain sektor simpan pinjam. Kira-kira bagaimana itu? Iya, kalau di koperasi sendiri itu kan memang tidak terpusat gitu pada koperasi simpan pinjam yang kebelakangan ini biasanya orang bilang koperasi pinjam-pinjam, bukan koperasi simpan pinjam seperti itu. Jadi sebenarnya itu kan disepakati oleh anggota dan pengurus. Apa sih saya punya dominan usaha yang paling yang paling kuat di wilayah kita ini apa? Kalau memang itu kelompok pedagang atau kelompok sekarang kan banyak biasa ibu-ibu pengajian juga buka koperasi, kelompok wanita juga buka koperasi seperti itu. Tapi dilihat dulu yang mana sih usahanya yang paling mendominasi seperti itu. Seumpama mereka sudah punya modal di atas dari 15 juta dan mereka memang kesepakatannya sudah simpan pinjam saja seperti itu, karena memang kebutuhannya kita ini mungkin kalau diberikan bantuan pinjaman modal itu mungkin usahanya bisa bergerak dengan cepat. Tapi mungkin kalau di Kabupaten Donggala ini kan dominan memang koperasi simpan pinjam dibandingkan dengan sektor real seperti itu. Jadi itu memang rata-rata yang membuat koperasi tidak aktif itu seperti itu, KSP seperti koperasi simpan pinjam, karena memang mungkin dari anggota ya tidak memiliki kesadaran untuk diberikan kita kalau ini diberikan kepercayaan untuk meminjam sejumlah uang tapi mengembalikan dalam tempo yang sudah disepakati seperti itu, tapi tidak bisa. Jadi kira-kira masalahnya di mana itu? Masalah di persoalan simpan pinjam. Simpan pinjam ya itu masalahnya kan kalau kami lihat ya sekarang simpan pinjam itu awal mulanya aja yang 1 bulan 2 bulan itu lancar. Nah 3 bulan ke belakang itu sudah macet lah, apalah alasan yang bisa masuk diterima oleh pengurus koperasi. Tapi sejauh ini memang kami mendampingi koperasi untuk melihat potensi lain apa sih yang selain dari simpan pinjam itu bisa bisa menggerakkan begitu ya masyarakat, pada khususnya yang menjadi anggota koperasi itu koperasinya bisa berjalan dengan usaha diiringi dengan usaha yang mereka lakukan masing-masing anggota. Seperti biasanya kan ada koperasi nih pedagang semua nih, pedagang ikan atau koperasi nelayan seperti itu. Mereka kan unit usahanya ada banyak, pengelolaan abon seperti itu, penjualan ikan, nah seperti itu. Jadi ada unit-unit usaha lain yang membantu kalau memang mereka buka unit usaha lain seperti simpan pinjam. Kalau kita KSP kita tidak boleh lagi buka usaha lain, ya KSP saja kalau koperasi simpan pinjam seperti itu. Jadi memang kalau KSP itu khusus simpan pinjam aja seperti itu. Nggak bisa produk lain ya? Iya, tidak bisa produk lain seperti itu. Jadi kalau kita memiliki unit usaha lain seperti ya, ada yang menopang ketika penjualan ikannya lagi menurun nih, nah ternyata produksi abonnya meningkat, jadi itu saling menutupi seperti itu. Jadi kalau kalangan pedagang sih biasanya kita lihat yang dominannya seperti kita dari penghasil ikan, lumayan lah kalau kita di Donggala ini kan daerah penghasil kan ya, seperti itu rata-rata juga mayoritas nelayan seperti itu. Jadi ini kita saja koperasi nelayan seperti itu, seperti itu. Jadi sektor real seperti itu, sektor real yang memang usahanya ada di depan mata kita seperti itu. Jadi untuk kita berpindah dari koperasi simpan pinjam
ke koperasi konsumen, ke sektorial seperti itu, kita butuhkan memang karakteristik masyarakat di situ. Jadi tidak ujuk-ujuk kita bikin koperasi simpan pinjam nih gitu. Jadi ada yang mendasari ada yang mendasari usaha koperasi itu muncul di situ. Jadi tidak tiba akal seperti lihat dia ada uang nih kita simpan pinjam aja seperti itu. Jadi seperti itu kekompakan anggota dan pengurus di situ nanti dilihatnya dari. Memang kalau simpan pinjam berapa persen sih bunga pinjamannya dibanding dengan perbankan pada umumnya? Iya, biasanya mungkin agak kecil ya? Agak kecil sih, cuma sekarang kalau biasanya mereka kalau berterus terang, biasanya mereka pasang kecil bunganya. Maksudnya kalau berterus terang, biasa ke dinas terkait, biasa mereka, iya Pak, kita pakai bunga segini nih, berpersen. Tapi ketika bersama anggota, mereka lain lagi bunganya, begitu. Jadi memang itu kan biasanya dibilang itu rahasia perusahaan seperti itu kan. Tapi dalam aturannya koperasi itu cuma menggunakan 2% aja begitu dari jadi sudah dipatok ya 1% iya. itu bunga pinjaman. Iya, bunga pinjaman dari karena juga sekarang kalau di Donggala juga mungkin mereka lebih percayanya kalau koperasi dibandingkan dengan koperasi milik dinas. Koperasi itu kayaknya lebih mudah, lebih bisa gampang cairnya. Untuk koperasi yang sekarang banyak di Donggala itu koperasi koperasi hari-hari apa ya? Ya, itu masuk kategori koperasi dah itu. Kalau Mbak Nisa masuk. Itu namanya aja koperasi, tapi ya aturannya ya di luar dari koperasian ya. Ya karena kan banyak lembaga-lembaga simpan pinjam tuh yang kita lihat di masyarakat. Nah itu kira-kira bagaimana untuk bisa mengantisipasinya? Karena setahu saya koperasi itu ya dia berbadan hukum koperasi. Nah bagaimana dengan lembaga-lembaga simpan pinjam yang tidak berbadan hukum Iya. koperasi? Memang kalau kita lihat di lapangan sih memang ya ada koperasi seperti koperasi kita harus melalui perizinan dulu kita kan. Maksudnya adakah rekomendasi yang membuat mereka itu bisa masuk di wilayah Kabupaten Donggala untuk menarik anggota menjadi anggota koperasi mereka seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga sekarang itu masyarakat itu tidak pikir lagi kan, saya mau jadi anggota koperasi, yang penting saya bisa pinjam uang lah, bisa gitu. cepat dapat modal kan? Iya, jadi mindsetnya kita ini pemikirannya kita ini untuk bisa dirubah menjadi anggota yang betul-betul aktif, jadi anggota sepenuhnya. Memang saya anggota koperasi, jadi tahu dong aturan-aturan jadi anggota koperasi seperti ini. Jadi kita harus memang berniat untuk memajukan koperasi kita seperti itu. Kalau memang seperti tadi itu saja jadi anggota yang hari-hari itu saya tidak terlalu ribet, tidak perlu ini, tidak perlu bayar simpanan pokok, tidak perlu pakai simpanan pokok, tidak pakai simpanan wajib. Jadi lewatlah semua itu persyaratan segala macam itu. Nah itulah yang membuat sekarang itu menjadi lebih sulit membangun kepercayaan masyarakat ke koperasi. Jadi itu tantangan sekarang kita itu bagaimana merubah pola pikir masyarakat menjadi mencintai, menjadi lebih dominan berkoperasi seperti itu. Itu merupakan tantangan kami di lapangan yang sekarang tuh targetnya juga pertumbuhan koperasi kami tahun ini syukur-syukur bisa lah dalam 1 tahun itu ada koperasi baru yang baru terbentuk itu 3 atau 4 koperasi seperti itu, karena kami juga sebagai petugas penyuluh koperasi lapangan memiliki target untuk melakukan atau pendampingan kepada kelompok masyarakat yang ingin membentuk koperasi seperti itu. Jadi dari usaha-usaha dari kelompok-kelompok UKM yang bersatu nanti bergabung menjadi koperasi seperti itu. Ada enggak pikiran, tadi kan Mbak Nisa sudah jelaskan bahwa ternyata dari sekian ratus koperasi yang aktif dengan yang tidak aktif, ternyata lebih banyak yang tidak aktif. Ada enggak pikiran kira-kira koperasi A, B, C, D ini itu bisa di merger untuk bisa menjadi satu koperasi kan? Iya. Sehingga ya bisa sama-sama mengelola koperasi tersebut. Iya.
betul sekali. Itu kan kalau kita kan jenisnya itu berarti masuk, karena kita kan ada 2 jenis koperasi ya, koperasi primer sama sekunder. Jadi itu kalau kita menggabungkan beberapa koperasi itu menjadi satu koperasi ya. Menjadi satu koperasi disebut koperasi sekunder seperti itu. Jadi itu terdiri dari beberapa koperasi bergabung menjadi satu seperti itu. Tapi kenyataannya di lapangan kami sendiri pun pernah melakukan koperasi primer yang memang mau diaktifkan kembali, ketika posisinya tidak aktif mau diaktifkan kembali. Di kemudian hari 2 bulan kemudian koperasinya sudah aktif. Ternyata di belakang itu ada anggota, segelintir anggota yang mengatasnamakan anggota koperasi tidak terima. Nah ini koperasiku kok sudah orang lain yang pegang. Seperti itu. Jadi ada memang mungkin harusnya ada kesepakatan anggota. Iya, sebelum koperasi yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif kembali, diundanglah anggota-anggota koperasi sebelumnya, dan disitulah disampaikan kalau memang koperasi kita ini akan di merger. Ya, seperti itu, digabungkan, seperti itu, atau kita mau aktifkan kembali ini koperasi mungkin dengan pengurusan yang baru seperti itu. Jadi kendala kita di situ, karena memang mungkin pertimbangannya seperti ini. Ketika kita mau membentuk koperasi dan kita menggunakan persyaratan yang paling penting itu kita harus membuat akta badan hukum dulu ya. Nah itu. Jadi itu. Kira-kira syarat untuk bisa mendirikan koperasi apa? Ya, seperti itu. Jadi kalau juga di notaris sekarang itu biayanya kurang lebih 4.500.000 untuk satu badan hukum koperasi. Mungkin banyak juga koperasi yang terkendala dengan begitu mahalnya biaya. Jadi untuk menghemat sedikit biaya dari modal koperasi itu, makanya mereka kalau ada nih koperasi yang tidak aktif pakai badan hukum saja lebih hemat. Tapi ternyata di lapangan itu bermasalah juga, kita menggunakan badan hukum koperasi yang tidak aktif menjadi aktif, dituntutlah sama anggota lainnya, anggota koperasi lainnya dan pengurus. Memang mendingan kita buat dari awal saja, penyuluhan, pembentukan koperasi, ke notaris, persyaratannya apa saja. Jadi dari awal memang dibentuk, memang dasarnya itu memang niat kita memang mau berkoperasi seperti itu. Jangan tiba-tiba ayo berkoperasi saja kita. Kira-kira tahapannya seperti apa tuh? Iya. Kalau misalnya ada masyarakat yang berinisiatif, kelompok masyarakat yang mau mendirikan koperasi, tahapan-tahapannya itu gimana untuk anunya? Tahapannya? Iya, kalau sekarang sih tahapannya biasanya ada, kita punya kelompok pembinaan ya. Nah, kita mengatakan setiap bulannya itu penyuluhan ke kelompok masyarakat, yang dimana kelompok tersebut itu terdiri dari berbagai macam mereka punya usaha itu lain-lain begitu dan beda-beda. Jadi kadang biasa kita penyuluhan ke kelompok pedagang seperti itu, kumpul 20 orang kita mengadakan penyuluhan, dan kita di situ ada terus mendampingi. Memang kita harus pelajari dulu nih, memang kan 20 orang ini memang ada niat tidak bikin koperasi seperti itu. Kalau memang dilihat sepertinya tidak ada harapan bikin koperasi, tapi ada sebagian yang optimis, bisa nih kita bikin koperasi, ada peluang di sini toh seperti itu. Nah, tahapan itu kita adakan penyuluhan. Nanti di pertemuan berikutnya sudah fix kita satu suara untuk mendirikan satu koperasi. Nah, diundanglah nanti pembina dari dinas koperasi untuk menyatakan, oh iya betul ini ada kelompok pedagang, ibu-ibu pedagang yang memang sudah menyepakati nama koperasinya ini, ketuanya siapa, seperti bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa. Nah, nanti di situ akan diproses lebih lanjut dengan berita acara pembentukan koperasi, dan itu menjadi dasar kita untuk melakukan pendaftaran badan hukum mereka ke notaris seperti itu. Jadi tidak tiba-tiba datang ke dinas koperasi, Pak, saya mau bentuk koperasi, Pak, seperti ini punya siapa, ini punya saya pribadi, tidak bisa. Kan banyak begitu ya, yang maksudnya. Karena kan prinsip koperasi yang kita ketahui itu dari anggota, diinisiasi oleh kelompok masyarakat untuk bisa sama-sama mendirikan koperasi. Jadi inisiatifnya itu dari masyarakat. Sendiri. Jadi kesadaran
cambuk bagi kita jadi Ya. sebagai penyuluh. Bisa memotivasi Iya. untuk. Ya, boleh saya minum dulu? Ya boleh, boleh, silakan. Boleh. Ya baik, saya lanjut ya Mbak Nisa. Kita ketahui bahwa ternyata ada juga koperasi yang bukan hanya koperasi yang pada umumnya yang kita ketahui. Ternyata di masyarakat itu juga ada yang namanya koperasi syariah, kan? Ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Nah kira-kira apa sih yang membedakan dari ketiga lembaga keuangan yang saya sebutkan tadi? Iya. Perbedaannya memang di situ ya, pola syariah dia sesuai dengan pola syariah dan menggunakan dewan syariah juga. Jadi mereka memiliki badan pengawas dewan syariah. Jadi sesuai aturan yang mereka akad-akad semua yang mereka lakukan, transaksikan. Seumpama kalau kita di Kabupaten Donggala ini kita punya satu koperasi syariah yaitu Kopsyah Sejahtera. Nah itu memang masa jaya-jayanya lalu tuh di tahun 2000-an ya, seperti itu. Memang lalu gedungnya diganti kalau tidak salah di Kelurahan Ganti. Produk-produk usaha apa yang Sekarang sih mereka sudah kembangkan? Iya, sekarang tinggal unit usahanya tinggal simpan pinjam, lainnya kan banyak gitu ya. Namun perbedaan yang sangat mungkin yang sangat kelihatan seperti itu dibandingkan dengan simpan pinjam konvensional koperasi ya. Iya, cuma itu polanya akad-akad yang mereka lakukan itu seperti mudharabah, musyarakah, murabahah. Mereka termasuk di produknya BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil, mereka menggunakan akad seperti itu. Beda di koperasi konvensional seperti kita kan, kalau disimpan pinjam tidak ada akad-akad seperti itu. Untuk sepertinya akad transaksinya menggunakan pola syariah seperti itu, dan memang didasari dengan bagi hasil yang tidak saling merugikan antara yang membuat akad dan membuat akad sama yang menjalankan akad tersebut, seperti murabahah, musyarakah. Jadi kesepakatan mereka itu karena didasari dengan akad pola syariah, ada dewan syariah yang mengawasi, yang mempelajari apakah memang kalau kita di koperasi konvensional saya mau ajukan pinjaman dan tidak lihat lagi dia punya usaha, ini lancar ke usahanya, macet ke dia. Tapi di pola syariah itu dilihat, ada yang memang harus mempelajari, ada yang lapangan ya, ada memang yang bisa untuk misalnya melihat evaluasi itu menilai menaksir iya, usahanya ini kira-kira cocok tidak iya, untuk bisa dibantu seperti gitu ya. itu. Apa namanya, oh ya ini usahanya memang karena memang begitu sih, memang namanya usaha ya, karena memang tidak selalu untung terus seperti itu. Makanya mereka harus menyesuaikan di pola syariah itu, menyesuaikan dengan keuntungan dari keuntungan bagi hasil. Iya, seperti maksudnya menyesuaikan berapa hasil hari ini atau besok bulan depan ini menurun nih, berarti yang dia setorkan tidak sebanyak di bulan depan, di bulan bulan pertama seperti itu. Jadi nah itu karena sebenarnya kita harus masih minim sih kita punya koperasi untuk ke pola syariah, karena memang kadang masyarakat lebih ribet kayaknya untuk kayaknya simpan pinjam sama saja ada bunganya deh ini. Jadi mereka kurang mau mempelajari dan kurang mau memahami seperti itu. Ketika kami mendampingi menyampaikan seperti itulah pola syariah, tapi sama saja seperti bunga juga di bank itu, tidak usah terlalu ribet pakai pola syariah, sama saja. Tapi memang tidak sama ya, tidak sama ya. Dari akad-akadnya saja itu sangat berbeda seperti itu. Jadi bagaimana konsep pola syariah itu di agama Islam itu lebih ditekankan di sana, nah, seperti itu. Jadi itu yang paling paling kelihatan ya. Bisa nggak diberikan contoh kan? Iya. Misalnya
sistem syariah dengan sistem konvensional, koperasi konvensional. Kayak tadi Mbak Nisa sebutkan mesti ada akad. Kayak misalnya koperasi syariah ini ingin meminjamkan kepada unit usaha apa, atau misalnya para pedagang diberikan pinjaman dengan sistem akad. Kira-kira bagaimana teknis untuk bisa sama-sama ini menuangkan dalam sebuah perjanjian dalam bentuk akad sekian yang harus dibagi hasilkan. Kira-kira polanya seperti apa? Iya. Kalau di pola syariah kita itu menentukan bagi hasil itu kesepakatan antara nasabah sama yang membuat akad sama si pembuat akad. Jadi mereka berdua diskusi tentang usahanya. Kalau di koperasi konvensional, kau mau tidak mau harus ikut aturan saya. Sekian 60-40 seperti itu. Maksudnya itu tidak bisa ditawar lagi. Usahanya lancar, seperti gitu itu. ya. Jadi itu sudah saya patok tuh segitu. Maksudnya 60-40 sudah bagian saya. Tapi kalau kita di pola syariah kita harus dia mempertimbangkan, memberikan waktu kepada yang membuat akad itu, yang mengajukan permohonan. Sepertinya Pak, saya punya usaha ini Pak, kayaknya ini keadaan pandemi ini bulan ini memang pemasukannya banyak, tapi kayaknya bulan depan ini saya lihat keadaan ini sudah menurun lagi, saya punya pendapatan ini, jadi pendapatannya jadi sepertinya dipertimbangkan lagi di situ bagi hasilnya 60-40 kan untuk ininya untuk angsuran ke BMT-nya, syariah seperti itu. Namun itulah maksudnya kita kendalanya kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mau melakukan kegiatan seperti itu. Maksudnya kadang orang kan acuh seperti itu, maksudnya terlalu ribet tapi kalau kita lakukan membiasakan seperti itu, memberikan edukasi, pendampingan, pola syariah itu seperti ini. Maksudnya saling mengingatkan kepada para anggota untuk kita bisa sih buat koperasi syariah seperti itu. Malahan kalau kita pola syariah malah bagus ya, maksudnya bisa ini sesuai dengan kita punya prinsip agama juga seperti itu. Jadi memang di situ kelihatan perbedaannya selain dari pengawasan dari Dewan Syariah itu seperti itu, karena memang juga dia harus ada sertifikat MUI juga. Iya, harus di itu legalitasnya dari situ untuk pemeriksaan keuangannya, karena memang sistemnya lebih komplit. Dalam aplikasinya juga harus menyertakan seperti itu. Memang masih masih kurang familiar ya, kalau di masyarakat kita ya masyarakat masih kurang informasi terkait dengan sistem koperasi yang basis syariah ini. Mungkin ya Mbak Nisa sebagai petugas penyuluh harusnya juga bisa sekali-sekali mensosialisasikan tentang koperasi yang basis syariah ini, di samping juga koperasi-koperasi yang pada umumnya itu. Iya, betul sekali. Memang di wilayah pendampingan saya Kabupaten Donggala ini ada 2 koperasi syariah. Memang dia namanya pola syariah, koperasi syariah. Koperasi syariah tapi polanya konvensional seperti itu. Jadi dalam dia kayaknya namanya saja kok. Tapi polanya, itulah tugas kami, motivasi kami mengembalikan ke jalan yang lurus. Bukan ke jalan lurus, maksudnya sesuai aturannya, dengan prinsip-prinsip syariah. Yang tadi seperti Mbak Nisa sebutkan ada sistem musyarakah, ada mudarabah. Musyarakah itu apa sih? Mudarabah itu apa itu? Iya, kalau musyarakah itu kita seumpama kalau kita di perbankan biasanya kita pengajuan untuk pembelian barang ya. Kita nanti ditalangin bank dulu. Kalau kita mau beli mobil, nanti banknya dulu yang bayarin, nanti kita cicil ke bank seperti itu. Nah, seperti itu juga kita pengajuan ke BMT atau koperasi syariah seperti itu bisa gitu. Kalau
kalau kita konsepnya sama, tapi seperti itu tadi, dia didasari oleh akad perjanjian yang saling tidak membebankan, tidak membebani seperti itu. Ya. Iya, antara pemohon dan aturan-aturan koperasi syariah itu sendiri. Makanya saya termotivasi, insya Allah mudah-mudahan kedepannya ini target saya 2 tahun ke depan saya pengen ya satu koperasi syariah. Iya, minimal ada lah satu koperasi syariah di Kabupaten Donggala ini yang menjadi menjadi kebanggaan kita. Maksudnya tak apa-apa lah kita merintis dari awal tertatih-tatih, yang penting kita betul-betul mencari teman-teman yang satu visi misi itu. Maksudnya ayolah kita, kalau bukan kita siapa lagi, begitu kan. Memang itu yang membuat saya terdorong untuk menjadi penyuluh koperasi. Memang maksudnya selain untuk menyampaikan sedikit ilmu sama teman-teman di luar sana bagaimana itu koperasi syariah, dan karena itu juga merupakan peluang ya, karena kita di Kabupaten Donggala belum ada tuh BMT yang menjadi saingan. Ngomong-ngomong kan Mbak Nisa pernah magang ya di BMT. Iya, di betul. Jawa. Nah, kira-kira ada enggak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalamannya Mbak Nisa magang di BMT untuk bisa ke depan mengembangkan? Jadi itu yang mungkin membuat saya menjadi menjadi termotivasi, karena memang dulu saya itu pernah magang selama 3 bulan di BMT di Jawa, BMT Al-Ikhlas namanya. Memang di situ mengajari kita sesuai dengan pola-pola syariah seperti itu, karena memang di awal kita cuma kenalnya perbankan konvensional. Nah, kita juga sebagai mahasiswi untuk dianjurkan untuk begitu ya. Nah, seperti itu, belajar di BMT itu sendiri mengajarkan kita bagaimana mempunyai produk, mempunyai koperasi yang secara syariah bisa kita kembangkan di daerah kita masing-masing. Tapi seperti itulah bagaimana posisi koperasi syariah itu, lalu itu kan tempat itu di pasar, ya di pasar. Jadi mayoritas nasabahnya itu mayoritas pedagang pasar. Iya, pedagang pasar. Jadi bagaimana koperasi syariah itu menjemput bola ya. Ibaratnya ada mbah-mbah yang mungkin yang tidak mau tahu itu namanya perbankan seperti apa. Yang penting saya punya hasil hari ini 10.000, saya mau nabung tiap harinya 10.000. Jadi adalah petugas yang menjemput tabungan mereka setiap harinya, yaitu petugas BMT Al-Ikhlas itu menjemput. Itu hari-hari ya dijemput? Iya, hari-hari. Jadi karena memang di pasar sana kan setiap hari, beda kita di sini hari Senin sama Jumat. Jadi memang di sana setiap hari aktivitas jual beli transaksinya itu memang. Tapi saya lihat itu sangat antusias sekali, sampai mereka itu memiliki dana omset yang sangat, sampai bisa membangun sebuah masjid, dan di situ dijadikan kantor koperasi. Nah, di sana mereka menarik minat anggota-anggota pedagang yang lain. Memang mereka mengadakan setiap Jumat itu ada ceramah agama dan ada tabungan haji juga, seperti itu. Jadi itu yang memotivasi saya, jangan kayak begini kan, jangan pedagang saja kita ini, jangan Ya, tadi saya tertarik dari statementnya Mbak Nisa, ada seorang mbah toh yang kemudian setiap harinya itu nabung ya, nabung ke BMT. Nah, itu bagaimana namanya? Polanya seperti kayak bagaimana sistem tabungannya? Seperti yang saya sampaikan tadi, petugas itu jemput bola. Jadi dia list hari ini kita mau ambil tabungannya siapa aja nih di wilayah kan di sana kan ada bloknya, blok A B C D. Nah, petugas ini nanti ke blok E begitu. Disamperin nih anggota-anggota, ibu mau nabung dah, dikasih lihat lah buku tabungan ibu sekarang, saldonya sekarang, nah, mau nabung tidak hari ini. Biasanya kan mbah-mbah begitu kan
enggak punya HP, enggak. Jadi ketika ada petugas baru dia, oh iya saya punya keuntungan nih 20.000 hari ini, saya mau sisihkan, saya mau tabung. Nah seperti jadi mereka catat. Ada juga yang sudah menggunakan mesin edisi online untuk ya apakah memang hari itu ada yang mau transaksi penarikan, tapi dia reward kalau meninggalkan dagangan mereka pergi menarik uang itu mungkin kayaknya ada ya jadi mereka yang jemput bola yang mendatangi setiap anggota yang mau melakukan transaksi penarikan uang atau menyetor tabungan mereka. Jadi seperti ada nasabah yang sudah menggunakan alat digital, ada juga nasabah yang masih konvensional ya. Seperti itu, betul. Nah kira-kira untuk ke depannya, khususnya di Kabupaten Donggala, setelah dari pelajaran yang Mbak Nisa dapatkan dari magang di BMT di daerah Jawa, nah kira-kira potensi untuk bisa dikembangkan di Kabupaten Donggala itu optimis enggak untuk bisa kita? Optimis sekali lah, iya. Kalau lihat dari potensinya kan? Iya, potensinya. Kalau kita mendorong ya, ini yang agak sulit, tapi saya rasa memang tidak sulit kalau memang kita memiliki satu niat yang betul-betul sepakat, menggunakan memiliki visi misi, menyatukan berbeda-beda pandangan. Iya, beda pandangan menjadi satu seperti itu. Kelompok-kelompok masyarakat yang memang rata-rata di sini kita kan sebagian besar pedagang, tapi saya mau berharap itu di sektor real sih. Kalau ini di sektor real seperti kayak para nelayan seperti itu, jadi bisa kita ajak untuk mendirikan satu organisasi yaitu koperasi, di mana di koperasi itu mereka bisa melakukan melakukan transaksi, memenuhi kebutuhan mereka dengan adanya koperasi itu sendiri seperti itu. Jadi di Kabupaten Donggala itu, di khususnya wilayah saya ya, maksudnya saya termotivasi untuk itu. Jadi besar harapan saya untuk sebagian besar masyarakat itu untuk mau berkoperasi, seperti walaupun itu tidak gampang untuk mengajak sebagian masyarakat kita ini berkoperasi, karena memang sudah di pikiran mereka itu koperasi sudah sudah tidak ini lagi seperti dulu, seperti itu. Maksudnya namanya itu sudah koperasi saya, tapi begitu juga begitu dia. Jadi mindset itu yang perlu kita samakan dulu deh, seperti itu. Jadi jangan kalau lihat di Donggala sini, khususnya di Bandawa, banyak koperasi ya. Kayak misalnya ada koperasi yang tadi Mbak Nisa sebutkan, koperasi yang bergerak di sektor real, ada koperasi nelayan, sudah ada unit usahanya kan. Saya pikir ini juga menjadi potensi kita untuk bisa dikembangkan untuk lebih maju, bisa menggerakkan sektor-sektor di ekonomi real masyarakat. Iya, seperti itu. Jadi mungkin di sektor karena kita di sini cuma satu ya koperasi yang aktif, koperasi nelayan. Binaan saya itu yang memang menjadi perhatian juga untuk Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Donggala, menjadi binaan karena mereka ini aktif, tapi pelaksanaan rapat anggota tahunan memang semenjak adanya tsunami itu mereka belum lagi melaksanakan rapat anggota tahunan karena terkendala dengan segala yang dipaparkan oleh ketua koperasi terkait seperti itu. Jadi itulah yang mendasari mereka tidak melaksanakan rapat anggota tahunan, tapi sebagai pendamping tidak begitu saja melepas koperasi itu. Ketika mereka bilang, tidak bisa saya melaksanakan rapat anggota tahunan begini. Jadi bagaimana cara kita memotivasi, memberikan kembali apa sih masalahnya mereka. Jadi kita memberikan jalan solusi, maksudnya bisa kita melangkah di jalan seperti ini dan dengan tetap melaksanakan rapat anggota, melaporkan segala bentuk aktivitas koperasi ke Dinas Koperasi, kepada anggota-anggota yang memang masih aktif seperti itu. Dari rata-rata
SPDN ya. Iya, SPDN seperti itu. Jadi dengan adanya RAT itu juga kita pembaharuan gitu ya. Jadi kita di mana kumpul lagi semua anggota, apa sih permasalahannya koperasi ini, bagaimana kita sudah betulkah kita punya koperasi ini, sudah berjalan sesuai aturannya kah, apakah memang cuma itu saja yang kita tahu, ini koperasi milik. Karena memang kan ya prinsip koperasi Iya, ya seperti itu. iya. Prinsipnya adalah prinsip kekeluargaan Kekeluargaan. yang harus kita lakukan untuk kedepannya bisa masyarakat bisa termotivasi, bersemangat kembali untuk berkoperasi. Iya. Kalau dari saya sih untuk menyadarkan atau untuk mendorong gitu ya, mendorong masyarakat untuk marilah kita mencintai koperasi, marilah kita berkoperasi. Sebenarnya ada tantangan tersendiri, tapi pantang menyerah untuk mengajak, mendorong, mendampingi masyarakat yang ingin berkoperasi, ingin untuk mendirikan koperasi, penyuluhan seperti itu bisa kami dampingi seperti itu. Jadi tetap semangat berkoperasi, menjadi anggota koperasi, karena koperasi ini prinsipnya prinsip asas kekeluargaan ya. Kenapa saya mulainya dari koperasi? Karena memang ini yang paling mudah seperti itu. Jadi masyarakat aja, jadi orang-orang saja yang biasa ribet lah, apalah. Jadi padahal tidak seribet iya, seperti apa yang dibayangkan. Jadi kalau sudah tahu pasti kamu jatuh cinta. Oke. Boleh saya memberikan pantun sedikit ya? Silakan. Pantunnya tunggu dulu, saya saya memberikan satu pantun untuk kaula muda juga, untuk masyarakat Kabupaten Donggala, agar sama-sama kita mencintai koperasi, menjadi anggota koperasi. Oke. Taman Kota Anjungan Gonenggati. Mantap. Jangan jatuh cinta kalau belum jadi anggota koperasi. Asik. Baik. Ke depan insya Allah kita akan bisa bertemu kembali dengan tema-tema yang menarik. Sekian pertemuan kita podcast pada kesempatan kali ini. Mbak Nisa, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam.